Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini kita boleh kembali ada sebagaimana ada itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Dan pada hari ini mari siapkan hati kita untuk kita boleh masuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, berikan yang terbaik dan biarlah Tuhan disukakan dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, Kau selalu menyertai kami, Kau selalu melindungi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari yang luar biasa. Kami boleh kembali lagi meninggikan Engkau Tuhan. Rasa syukur kami Tuhan, rasa hormat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa biar Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam peribadatan kami Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berkata di atas pujian penyembahan kami, bahwa kami lebih lagi Tuhan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih
Amin. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan apabila saat ini Tuhan izinkan segala sesuatu sedang terjadi, Tuhan sedang berikan sesuatu yang luar biasa bagi hidup setiap kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kita. Dan apapun juga yang saat ini sedang Tuhan izinkan terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan percaya diri kepada Tuhan. Indah pada waktunya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allahku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saat yang ku alami, di saat yang ku alami, seperti yang ku
serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku tak seperti yang ini, tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, namun di atas ragukan aku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin aku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapa, Engkau menyiapkan setiap kami Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah, berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dengan urapan-Mu yang baru, dengan urapan-Mu yang khusus. Demikian juga Tuhan dengan setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa lembutkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Elohim, GBI Eklesia, GBI Eliakim. Patut kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang besar. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak perkara yang menjadi tanda tanya dalam hidup kita. Mengapa begini? Mengapa begitu? Tetapi mari pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, di Yehuda, kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja bernama Yoyakim. Zaman raja ini, bangsa Yehuda mengalami kemunduran rohani. Mereka tidak berbakti sebagaimana mestinya.
Bahkan mereka sering menyembah dewa Baal. Mereka menyembah kepada patung-patung. Demikian juga rajanya pun mengalami kemunduran. Satu ketika di luar dugaan, datanglah seorang pahlawan, namanya Nebukadnezar, Raja Babil, Raja Kasim, menyerbu negeri ini dan menaklukkan negeri ini, merampoki semua kekayaan mereka. Bahkan harta benda yang ada di dalam bait Allah pun dikuras, diambil sebagian, emas dan perak, bejana-bejana yang bagus-bagus dibawa ke Sinear, negeri mereka di Babil, ditaruh di rumah dewa mereka itu. Saudara, kita lihat ada di antara mereka itu orang yang tetap berbakti kepada Tuhan. Namanya Hananya, Misail, Azaria, yang kemudian nama ini diganti dengan Sadra, Mesa, dan Abednego, serta Daniel. Orang-orang ini, walaupun bangsanya mundur kerohanian, mereka tetap setia, saudara, tidak terpengaruh oleh pergaulan mereka. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Allah. Mereka tetap mempersembahkan kurban kepada Tuhan dengan baik adanya. Namun, saudara, tatkala negeri Yehuda diserang, mereka diculik oleh tentara Kasim. Mereka dibawa ke negeri Babil. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan tidak melindungi mereka? Kenapa Tuhan tidak menjaga mereka? Bukankah Tuhan Maha baik dan pengasih dan penyayang? Bukankah mereka orang-orang yang beribadah kepada Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan mereka ditawan oleh musuh? Saudara, ingat ayat ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam peristiwa penangkapan Sadra, Mesa, Abednego, dan Daniel itu. Mereka sampai di negeri asing itu, diasramakan dan dididik dalam ilmu mereka itu. Ternyata Sadra, Mesa, Abednego itu dan Daniel lebih cerdas dari orang-orang lain, dari pemuda-pemuda lain, sehingga raja simpati terhadap mereka, dan mereka pun diangkat menjadi pejabat tinggi negara membantu raja. Secara yang dikasih, keadaan mereka menjadi baik, ekonomi mereka makmur, karena mereka bekerja sebagai pejabat tinggi negara. Namun satu ketika dikejutkan oleh peristiwa yang tidak diinginkan. Nebukadnezar tiba-tiba mimpi, dan mimpinya ini membuat dia terkejut, berdebar-debar, cemas, khawatir, sebab mimpinya ini luar biasa, di luar dugaan. Dan dia mengumpulkan orang-orang cendekiawan di seluruh Kastim itu. Dan kumpullah ahli-ahli nujum, orang ahli sulap, mereka yang disebut orang-orang cendekiawan kumpul menghadap Raja Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar menceritakan, aku mimpi, dan mimpi ini mendahsyatkan hatiku. Aku minta kamu
semua dapat memberitahukan aku ini mimpi apa dan menerjemahkan mimpi itu. Terkejutlah semua orang cendekiawan yang berkumpul. Aduh, mereka tidak mengerti mimpi apa ya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka jawab. Akhirnya, saudara, karena jalan buntu, Nebukadnezar murka, marah terhadap orang-orang pintar, orang-orang cendekiawan, dan memutuskan semua cendekiawan di Babel ini akan dibunuh oleh Raja Nebukadnezar karena mereka gagal menerjemahkan mimpi raja. Lalu, saudara kekasih, Daniel pun mendengar berita ini. Dia termasuk golongan cendekiawan, juga terancam pembunuhan. Tetapi Daniel dengan tenang, mengunjungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dan berunding bahwa Allah Maha Kuasa. Tidak ada perkara mustahil bagi Allah. Mari kita minta kepada Nebukadnezar untuk menangguhkan waktunya. Mereka akan memberitahukan tentang mimpi raja. Kita berdoa, lalu mereka sehati. Pada malam hari mereka berdoa bergumul, minta supaya Tuhan memberitahukan mimpi raja itu apa. Lalu tiba-tiba, saudara, Daniel melihat wahyu yang begitu luar biasa. Dia melihat sebuah patung yang besar. Kepalanya dari emas, dada dan lengan dari perak, perutnya dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki terbuat dari besi dan tanah liat. Tiba-tiba ada batu yang besar menghancurkan patung ini berkeping-keping. Dan batu itu kemudian berdiri kokoh. Dan kepingan-kepingan itu ditiup oleh angin dan hilang semuanya. Dan saudara kekasih, pagi-pagi lalu mereka datang menghadap Raja Nebukadnezar. Di depan orang banyak, ribuan orang cendekiawan itu, Daniel ditanya oleh Nebukadnezar, apakah engkau sanggup memberitahukan mimpiku dan menerjemahkan artinya? Kata Daniel, semuanya bukan karena aku, tapi ada Allah yang Maha Kuasa yang memberitahukan hal ini kepada Baginda. Mimpi Baginda, yaitu Baginda melihat sebuah patung besar yang kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya terbuat dari perak, dan perut dan pinggang terbuat dari tembaga, dan pahanya terbuat dari besi, dan kakinya dari besi dan tanah liat. Iya, benar, itu yang kulihat, kata Nebukadnezar. Itu yang kulihat. Tiba-tiba ada batu yang besar menghancurkan patung itu berkeping-keping. Dan kepingan-kepingan itu ditiup oleh angin dan pergi semuanya. Dan batu itu menjadi gunung batu yang kuat dan berdiri di depan mata Nebukadnezar. Inilah artinya, kepala emas itu adalah Baginda Nebukadnezar sendiri. Sekarang lagi makmur, sekarang lagi jaya, sekarang lagi kuat. Tapi nanti muncul kerajaannya lebih lemah, yaitu dari perak. Dan kemudian muncul lagi kerajaan dari tembaga. Dan kemudian muncul lagi
kerajaan dari tanah liat. Tetapi akhirnya muncul satu kerajaan yang tidak berkesudahan. Itulah kerajaan Allah, yaitu batu yang besar yang menghancurkan semua kerajaan di dunia ini. Saudara-saudara, Nebukadnezar kagum. Daniel bisa tahu mimpinya, sementara ribuan cendekiawan bungkem 1000 bahasa tidak tahu apa yang terjadi. Hari itu juga Nebukadnezar sujud menyembah, menganggap Daniel itu seperti dewa, dan menerbitkan satu dekret bahwa Allahnya Daniel harus dimuliakan, harus dihormati. Barang siapa menghujat nama ini, dihukum mati dan rumahnya akan dihancurkan. Saudara-saudara kekasih, kita tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kita lihat, saudara, Tuhan mengizinkan mereka ditangkap, ditawan. Tuhan mengizinkan semua terjadi. Tapi di balik itu Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya melalui Sadrak, Mesakh, dan Abednego dan Daniel. Saudara, tak ubahnya seperti sekarang ini. Mungkin saudara sekarang mengalami sakit penyakitkah? Mungkin saudara sekarang mengalami kesulitan dan sebagainya. Tuhan mengizinkan hal itu. Kalau saudara tetap bertekun dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan berbuat perkara-perkara yang luar biasa. Di balik kesulitan yang engkau hadapi, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan undur dari hadirat Tuhan. Sekalipun engkau sedang ditimpa pencobaan sebesar apapun, tetap setia. Di balik itu saudara akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan kepada kita semuanya. Tuhanlah yang menolong saudara semua dan memberkati saudara. Amin. Kita tunduk dan berdoa. Segala puji dan hormat bagi Tuhan Allah kami yang maha ajaib. Tuhan, segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kami semua. Kuatkan anak-anak-Mu semua apabila mereka sedang menghadapi pencobaan, sakit penyakitkah, krisis ekonomikah. Tuhan sanggup melindungi mereka semua, menjaga anak-anak-Mu semua, dan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari saudara yang kekasih, saya tergerak hati mendoakan saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang menghadapi problem hidup, saudara yang menghadapi krisis keuangan. Berdoalah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan Maha Kuasa untuk saudara semua. Mari saudara yang ingin didoakan, angkat tangan kananmu, terserah kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, pengasih dan penyayang, Engkau melihat anak-anak-Mu, tangan-tangan yang terangkat, mereka sedang menghadapi problem. Tolonglah mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit jadilah sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, krisis ekonomi, Engkau memberkati mereka semua. Persoalan apapun yang dihadapi, Tuhan menyelesaikan. Dalam nama Yesus, Tuhan pertetapkan hati mereka semuanya dan memberkatinya. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka.
juga mereka yang membawa persepuluhan melalui rekening bank, juga mereka yang memberikan persembahan syukur melalui rekening bank, dan lain sebagainya. Juga mereka yang ikut serta memberkati GBI Elohim, GBI Eklesia, GBI Eliakim. Tuhan berkati dengan ajaib. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin.